Kita kumpul malam ini peringatan Maulid ini ta'bir anil farahi wassurur bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi, mengungkapkan rasa gembira kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Jangankan manusia yang gembira, binatang-binatang pun gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang bilang beb? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi atau Maulid Sittud Durar yang kita baca tadi. Apa kata beliau? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semua binatang-binatang yang ada di masa kelahiran Nabi semuanya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapinya gembira, kambingnya gembira, ontanya gembira, burung-burungnya gembira, ikan-ikan yang ada di lautan semuanya bergembira. Kalau ada orang yang tidak mau bergembira, apalagi sampai membid'ahkan maulid, apalagi sampai menyesat-nyesatkan maulid, apalagi tidak mau hadir peringatan maulid, berarti dia lebih parah dari sapi, lebih parah dari kambing, lebih parah dari monyet. Semua binatang gembira. Kok ada manusia yang ngaku beriman tapi tidak gembira dengan hari kelahiran Nabi? Aneh tak aneh? Aneh. Siapa lagi yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi? Setan. Tahu setan? Pernah ketemu? Diriwayatkan di dalam satu hadis bahwa setan itu ngamuk seumur hidup 3 kali. Yang pertama di saat dia diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, melanggar perintah Allah, diusir dari surga, teriak dia, ngamuk dia. Yang kedua, setan ngamuk di saat diturunkan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling
Dan yang ketiga, setan ngamuk teriak di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setan ngamuk? Karena dia tahu kelahiran Nabi Muhammad ini pengaruhnya sangat besar, akan mengganggu daripada visi dan misi setan di dunia ini. Oleh karena itu mereka ngamuk. Jadi kalau ada orang ngamuk-ngamuk, tidak mau maulid, tidak mau hadir, tidak mau sholawatan, dibilang kita ini lebay, memuji Nabi terlalu berlebihan. Abu Jahal saja dulu muji Nabi. Abu Jahal muji Nabi. Ente tidak mau muji Nabi, berarti ente lebih Abu Jahalnya Abu Jahal. Betul apa enggak? Berarti kalau ada orang bilang maulid bid'ah, mungkin masih ada keturunan. Bukan saya yang ngomongnya. Masih ada mungkin keturunan setan. Semuanya bahagia. Lihat baca di Maulid Ad-Daibaqi, ihtazzal arsyu qaraban wa istimshara wasdada al-kursyu haibatan wa waqara wabtala'atis samawati anwara. Dalam Maulid Ad-Daibaqi itu dikatakan semua arusnya Allah, langitnya Allah, bulan-bulan purnama, semuanya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang salah dari peringatan Maulid ini, Pak? Maulid ini casingnya saja, isinya ini yang penting. Betul mana? Ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tadi sudah kita dengar, betul? Hadis-hadis Nabi disampaikan, ceramah agama nasihat disampaikan, makanan minuman sedekah dibagi-bagikan. Teman-teman lama yang tidak pernah jumpa kumpul di sini silaturahmi bersama-sama, betul? Kumpul sama para habaib, para ulama, para tokoh agama, para pejabat-pejabat kita, semuanya baik. Hadiah-hadiah dibagikan, betul? Ada yang salah dari peringatan Maulid? Tidak ada yang salah. Dengarkan tausiah, dengarkan ayat Quran, silaturahmi, dengarkan nasihat, hadiah dibagi-bagikan. Untuk yang penceramah di atas 5 juta, untuk yang main rebana 50 ribuan, untuk yang baca 20.000 saja, yang gugup-gugup potong 5.000. Untuk MC kita masih dimusyawarahkan. Mudah-mudahan beliau baca. Tidak ada yang salah dari peringatan Maulid, betul? Alhamdulillah. Sampai tahu Abu Lahab? Pernah ketemu? Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi, pamannya Nabi Muhammad. Sering baca surat Tabbat Yada. Paling akhir sebelum qul a'udzu huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, paling akhir tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu. Tahu kan suratnya? Itu surat khusus turun untuk membalas cacian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencela Nabi Muhammad. Allah balas satu surat diabadikan dalam Al-Quran, dan Abu Lahab tempatnya di neraka karena dia kafir, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam riwayat di dalam kitab Sahihul Bukhari, Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan, keluar air dari jari jemari tangannya untuk dia minum setiap hari Senin. Apa sebabnya? Sebabnya karena dulu di saat Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira karena ini yang lahir keponakannya. Walaupun di saat Nabi besar jadi musuhnya, tapi dulu dia pernah gembira. Allah tidak pernah melupakan kegembiraan itu. Jadi orang yang gembira dengan kelahiran Nabi, manfaatnya bukan hanya khusus untuk orang Islam, orang kafir pun
kalau dia pernah gembira diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Abu Lahab saking senangnya keponakannya Muhammad lahir, dia potong kambing. Saya mau tanya panitia hari ini potong kambing ya? Berapa ekor potong? Gak ada kambing malam ini? Oh enggak, mau saya ditanya lagi. Cerdas saya. Gak ada buah, gak ada topi, gak ada kambing. Sebalik sudah ke sini. Allah Saudara Muhammad. Potong kambing Pak Abu Lahab. Budaknya yang bernama Suwaibah, karena dia yang memberi kabar dimerdekakan budaknya saking senangnya. Apa kata ulama mengatakan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada aka annahu fi yawmil ithnain daiman yukhaffafa anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada muwahhidan wa mata muwahhidan bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Abu Lahab yang kafir saja satu surat diturunkan Allah untuk mencela dia, dimasukkan ke dalam neraka, tapi hari Senin diberi keringanan karena gembira dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita yang umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Surga tempat kita, yang penting hati kita gembira. Saya mau tanya jamaah semuanya, bersyukur apa enggak atas kelahiran Nabi? Kalau sampean sudah bersyukur, sudah tenang. Allah tidak ada alasan untuk mengazab kalian. Allah katakan dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak ada alasan untuk menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada alasan Allah menyiksa kita di dunia sampai akhirat karena kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan di ayat itu Allah mentartib syukur dulu, Allah sebut baru iman. Makanya dalam agama Islam semuanya ada tertib, sholat ada tertib, wudu ada tertib. Kalau tidak tertib tidak sah. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah mentertib, mengagungkan Nabi Muhammad lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sekarang banyak muncul golongan-golongan orang yang lebih mengedepankan bacaan Quran, hafal Quran, enak suaranya, tapi kurang pandai menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menafikan Al-Quran. Saya belajar di Yaman Pak 2013. Saya menghafalkan Quran juga alhamdulillah. Saya tidak menafikan hafalan Quran. Cuma sekarang banyak orang Qurannya bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, tapi maulid tidak mau, sholawatan tidak mau, tidak pandai menghormati Nabi. Padahal dalam Quran Allah mengatakan
dosa tidak masalah, dosa tidak berpengaruh. Bukan berarti saya suruh sampai melakukan dosa, tidak, karena Allah mensyaratkan ampunan. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang cinta Nabi, yang ikut Nabi, Allah cinta dan Allah ampunkan dosanya. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak sekarang orang mengedepankan Quran, menafikan Nabi Muhammad. Nih, lihat sambungan ayat ini. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi. Satu, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi. Dua, wa nasaruhu, dan menolong Nabi. Tiga, yang keempat baru Al-Quran disebut, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang turun bersama Nabi, yaitu Al-Quran. Nabi disebut 3 kali, Al-Quran nomor 4. Mengagungkan Nabi lebih afdol, karena kalau bukan Nabi tidak diturunkan Al-Quran. Ente tahu Al-Quran dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib siapa? Menantunya Nabi. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Siapa yang bunuhnya? Yang bunuhnya ini orang hafal Quran. Tiap hari mulutnya tidak pernah berhenti berzikir. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Siapa namanya? Siapa Abdurrahman bin Muljam? Orang Khawarij. Kalau saya jelaskan ceritanya panjang lagi. Khawarij itu kata Nabi, kilab ahli nar, anjing-anjing yang ada di neraka. Kalau anjing itu biasanya ngapain Pak? Menggonggong. Jadi kalau ada orang maulid dia menggonggong, itu tuh Khawarij. Maulid digonggong, haul digonggong, sholawatan digonggong, tahlilan digonggong, ziarah kubur wali digonggong. Itu namanya Khawarij. Yang saya heran, bencong-bencong perzinahan gak digonggong sama dia. Yang baik-baik digonggong. Itu yang bunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Bukan saya menafikan orang yang hafal Quran, tapi ingat kalau dia hebat Quran, tapi hebat juga mengagungkan Nabi. Bagus itu. Betul apa enggak? Aktsaru munafiki hadhil ummati qurra'uha. Yang paling banyak munafik kata Nabi di akhir zaman, yang paling hebat bacaan Qur'annya. Kalau tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya tanya kepada hadirin kita kumpul di sini, benar apa salah? Semua ulama-ulama kita memperingati Maulid. Semua yang sampai mencapai gelar Al-Hafidh, orang yang hafal 100.000, 10.000 hafalan hadis dengan sanad-sanadnya, seperti Imam Ibn Hajar, Al-Imam Suyuti, semuanya membolehkan Maulid. Hanya orang-orang sekarang saja yang sok pintar, yang belajar dari Google ini, yang mengharamkan Maulid, membid'ahkan Maulid. Habib Hussein membawa Al-Qadri, makamnya di membawa Maulid. Syekh Fathul Bari penyiraman Maulid. Siapa lagi? Sultan Abdurrahman Al-Qadri Maulid. Syekh Ahmad Khatib As-Sabbasi Maulid. Semua ulama-ulama kita Maulid. Masa kita tidak Maulid? Betul tidak? Maulid ini positif, bagus. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi. Mudah-mudahan tahun depan masjid ini sudah rampung semua, insya Allah. Jadi kita tambah Maulid, tambah meriah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita cinta sama Nabi, kita juga yang berhak lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini tambah mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita disambut Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Nabi Muhammad, menjadi orang-orang penjuang syariat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat mencium
mudah-mudahan tidak ada satu